Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita podcast WC3. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama Ustadz Teddy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ilham, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustadz, gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa baik. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Teddy. Kita lagi ada di podcast WC3 nih, Ustadz. Ya namanya unik ya. WC3. Namanya unik sekali. Karena memang di WC3 ini banyak cerita, Ustadz. Betul. Banyak sekali jamaah-jamaah itu mempunyai cerita tersendiri tentang Ya, WC3 ini. betul. Nah, ketika mereka umroh atau haji. Nah, Ustadz Teddy sendiri ada nggak, Ustadz, pengalaman-pengalaman yang Ustadz Teddy rasakan di WC3 gitu? Ustadz? Ada. Apa tuh, Ustadz? Seru nih, langsung nih. Iya. Jadi gini, WC3 itu memang dari dulu itu kan tempatnya nggak berubah ya di situ kan. Jadi di depan pelataran Masjidil Haram kan. Nah, sering kita bilang sama jamaah, khususnya suami istri, nanti kalau ke masjid berdua, janjian sama suami atau istrinya di WC3 ya. Nah, ada cerita nih beberapa tahun yang lalu lah gitu, tapi ini sebelum pandemi, pandemi. Jadi mereka itu janjian di WC3. Istrinya nyampe duluan. Tapi suaminya menurut ceritanya istri itu katanya sudah duluan, tapi istri merasanya nyampe duluan gitu kan. Akhirnya sampai 1 jam mereka nggak ketemu loh, Pak. Dan ketika mereka ketemu, taunya di belakang. Cuma jarak sekitar 20 meter. Nah, itulah uniknya di situ. Itulah akhirnya sempat agak ribut sedikit gitu ya. Kan waktu itu kan WA apa segala macam gitu kan udah ada ya. Udah buat bisa komunikasi. Tapi nggak tahu kenapa seakan-akan mereka tuh kayak jauh gitu, kayak belum sampai. Ya itu akhirnya jadi unik gitu. Jadi awalnya mungkin mereka ribut sedikit gitu, akhirnya jadi ketawa bareng-bareng. Hampir sejam, padahal di belakangnya dia gitu suaminya. Gitu. Jadi emang tempat janjian itu WC3 itu. Titik kumpul, Ustadz, ya? Titik kumpul. Iya. Mau umroh atau mau masuk ke Masjidil Haram buat melaksanakan tawaf ataupun setelah pulang gitu. Gitu ceritanya. Nah, kalau teman-teman ada cerita mengenai WC3, boleh tulis di kolom komentar nih. Iya. Pengalaman-pengalaman tentang WC3. Baik, Ustadz Teddy. Ya. Ustadz Teddy ini kan terkenal sebagai pesyiar Baitullah, Ustadz, ya? Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin di sini teman-teman yang belum tahu Ustadz Teddy, boleh dong Ustadz ceritain apa sih Ustadz pesyiar Baitullah itu dan langkahnya seperti apa gitu, Ustadz? Ya, jadi pensiar Baitullah itu kan orang yang mengundang, mengajak, ngasih solusi buat umat biar segera berangkat ke Tanah Suci, ya kan? Dan pensiar Baitullah ini adalah, ya kalau kita sebut agent lah ya, mitra dengan sebutan-sebutan yang umum gitu. Tapi kalau saya punya sebutan, saya ciptakan namanya pensiar Baitullah. Itu saya keluarkan itu statement itu tahun 2010. Nah, awalnya itu ya di salah satu travel besar di Indonesia. Akhirnya nyebar kemana-mana. Cuman mungkin ada yang menyebutnya penyiar gitu kan. Harusnya sebenarnya pensiar. Harusnya pakai S ya, bukan penyiar. Kalau penyiar kan kayak di TV, di radio. Jadi kalau pensiar tuh terjun ke lapangan, membantu dari mulai dia merekrut jamaah, mendaftarkan sampai berangkat, sampai pulang lagi. Ya kalau bisa dampingin alhamdulillah, kalau nggak bisa dampingin ya dia terus memantau gitu. Itu pensiar Baitullah tuh. Nah, dari situ dia dapat penghasilan kerjasama dengan travel kan. Nah, travel nanti memberikan ujroh atau bisyarah berapa. Ada yang 1 juta, ada yang ngasih 2 juta. Kalau dia bisa membawa block sheet gitu ya, satu grup 35 minimal atau 45, dia bisa dapat lebih dari itu. Harganya itu pensiar Baitullah. Nah, untuk ikut ke program Ustadz Teddy, kira-kira tuh Ustadz sebagai pemula gitu, Ustadz, itu bisa nggak sih, Ustadz? Bisa kan ya? Kita bisa belajar lewat Umroh Indonesia ya, dengan online, webinar. Saya juga sering mengadakan webinar kerjasama dengan Umroh Indonesia atau training offline ya. Jadi bisa yang mau belajar, tinggal hubungin saja Umroh Indonesia, kapan jadwal edukasinya kan. Nah, ikut nanti bareng dengan saya gitu. Belajarlah bagaimana dari mulai kita memulai percakapan, 10 langkah percakapan efektif yang membuat jamaah tuh percaya dengan kita dan travel kita sehingga mereka mendaftar gitu. Semua diajarin insya Allah sampai jadi tour leader. Betul.
Memang kita tuh masing-masing individu tuh punya potensi, Sat ya. Punya potensi yang Pasti luar punya biasa. potensi karena kita punya relasi ya, baik itu Iya, alumni sekolah kita dulu, Iya. keluarga, tetangga. Jadi tidak menutup kemungkinan semua orang tuh bisa menjadi pembisnis travel umroh. Bisa. Cuma pendekatannya kalau di industri travel umroh dan haji nih ya, ini pengalaman saya Ya, dari tahun gimana, 2006. Jangan kita seperti seller, seperti penjual produk, ya. Jadi kalau kita pendekatan kan CR, pendekatannya lembut, kata-katanya juga terarah. Tujuan utamanya fokusnya adalah membantu umat bisa mewujudkan impiannya. Oke. Gitu. Jadi banyak dengerin. Ada dalam hati tuh ingin melayani, ingin membuat mereka tuh bahagia, senang kalau bisa berangkat dengan travel kita, impiannya terwujud. Itu jadi pendekatannya beda. Oke. Bukan hard selling, Hard selling, tapi soft selling. soft selling. Iya, gitu. Nah, menarik, Sat. Karena kita ini kan pengen juga nih merasakan berangkat sama Ustadz Teddy. Alhamdulillah, Nah, kira-kira insya Allah. Sat, kalau kita pengen merasakan berangkat bareng Ustadz Teddy itu kapan, Sat? Alhamdulillah nih kita udah kerjasama dengan Umroh Indonesia ya. Ya. Itu insya Allah di bulan September. Bulan September. Ya, di awal September ya. Kemudian untuk ke Turkinya insya Allah di Oktober. Oktober. Nah, terus ada lagi insya Allah di November. November. Sama di Januari. Januari, banyak sekali. Iya, kan namanya ikhtiar ya. Ikhtiar. Jadi tanamkan dulu visi kita, impian kita, baru kita berusaha gitu. Baik. Nanti hasilnya gimana ya? Allah yang akan menentukan. Apakah kita tetap berangkat di bulan September, tetap berangkat di bulan Oktober, nanti Allah yang menentukan. Gitu. Baik. Mudah-mudahan, Sat, jamaah banyak yang ikut Iya. program bersama Ustadz Teddy nanti. Amin, ya. insya Allah. Biar bisa merasakan. Iya. Ya, biar bisa merasakan Pengalaman. manfaat, pengalaman. Yang penting pengalaman spiritualnya itu Betul. dalam perjalanan umroh itu kan bukan sekedar kita nih jalan-jalan ya, bukan sekedar tur, tapi harus ada pengalaman spiritual yang didapatkan. Betul. Nah, insya Allah kami bisa membimbing nih teman-teman, kawan-kawan atau keluarga yang ingin merasakan, termasuk pemaknaannya itu seperti apa, Baik. perubahannya seperti apa setelah kita berangkat umroh. Itu yang menjadi Itu, spesialnya berangkatnya itu. dengan saya itu. Ya. Jadi spesialnya kenapa sih harus umroh bareng Ustadz Teddy? Yaitu Iya. tadi, Sat ya. Iya. Maknanya. Maknanya dalam pulang dari umroh itu juga ada perubahan, Ada signifikan, perubahan gitu. Kebanyakan kan dari jamaah-jamaah itu kan mungkin melihat potensi umroh itu sangat besar, Sat ya. Betul kan ya? Betul. Pasti dari jamaah ataupun siapapun lah ya, ketika mereka umroh, mereka melihat satu peluang nih. Sepertinya mereka bisa nih untuk menjadi pembisnisnya gitu. Gimana betul. tuh, Ustadz Teddy? Betul sekali, Ustadz Ilham. Karena ini bisnis ya, atau kita ini berbisnis dengan Allah ya. Ya. Kalau kepada manusia itu melayani. Oke, Itu prinsip saya siap. begitu. Kalau di umroh dan haji itu bisnisnya dengan Allah. Ya, sedangkan untuk ke manusia hablum minannasnya itu kita melayani. Oke. Kita nggak berbisnis dengan manusia, gitu. Jadi benar-benar kita hubungan baik dengan Allah. Sehingga Allah akan curahkan rezekinya untuk kita, gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman merasa, saya nih selama ini punya potensi mengajak orang, mengumpulkan orang, bahkan bisa membimbing orang sampai ke tanah suci. Kenapa nggak bikin brand sendiri? Nah, Gitu loh. Jadi teman-teman tuh bisa jadi travel planner untuk brand Anda sendiri. tuh. Gitu. Jadi nggak selalu harus mengikut dengan salah satu travel gitu. Buat latihan bolehlah. Ya. Tapi kan kalau kita ingin berkembang, bertumbuh, lebih maju lagi, bisa berekspresi. Ya kan ini kan kita kalau bikin paket kan ada ekspresi kita juga di situ, Betul. ide-ide ya kan. Yang mungkin kalau dengan travel punya orang kita nggak bisa masukkan ide-ide kita, Betul. terbatas kan, Terbatas. karena travel orang. Tapi kalau travel kita sendiri itu insya Allah bisa idenya seperti apa. Nah ini bisa dijawab dengan bergabung di Umaro Indonesia. Betul. Umaro tuh ibarat kayak apa tuh dapurnya. Dapurnya. Nggak akan intervensi Umaro, betul nggak? Betul. Harus betul. begini, itu kita yang membuat semuanya itu terjadi, make it Betul. happen gitu. Memang positioning Umaro itu sebagai tim operasional mitra-mitra. Ya, Sat. betul. Apa namanya, dapurnya. Ya, Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah terbiasa menjadi jamaah pengen naik level nih, Sat. ya naik level, Naik level. upgrade your level. Ah, Iya. Pengen naik level sebagai pengusahanya. Itu silakan aja bergabung menjadi
mitra umaro Ya, gitu. benar Yesus ya. sekali. Betul sekali. Karena apa? Setiap orang tuh harus punya pencapaian dalam hidup kan. Ya, Nggak begitu-begitu aja. betul. Nah, jadi teman-teman jangan ragu. Anda itu kan eh, free will, punya kebebasan. Manusia itu punya kebebasan. Memang pada akhirnya ketemu dengan takdir ya. Cuman Ya. sebelum kita bicara takdir kan hak wilayah manusia kan berusaha berikhtiar. Betul. Jadi kalau Anda pengen punya travel tanpa terkendala masalah yang teknis dan sebagainya, itu bergabung dengan Umaro Mitra Indonesia. Umaro, Iya, betul. izinnya lengkap, Anda bisa berekspresi dengan menggunakan brand Anda sendiri, Sendiri, gitu. Dan betul. tidak menyalahi aturan. Iya, Itu Pak betul. Ustadz Ilham. Siap. Insya Allah mudah-mudahan bagi teman-teman, Bapak, Ibu semuanya yang ingin ikut program umroh bareng Ustadz Teddy Dan Umaro, dan Umaro, jangan Ya. lupa ya segera daftar. segera daftar. Ingat umroh, Ingat Umaro. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh.